Selamat malam pemirsa, selamat berjumpa dalam Ada Apa Berita. Kali ini dalam episode debat kandidat calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ya. Seperti biasa kami hadirkan calon-calon dari DPD ini. Kita ketahui di Dapil DKI ini ada 35 calon dan malam ini kita hadirkan 4 calon anggota DPD ya, Dapil DKI Jakarta. Kami perkenalkan satu persatu saat ini. Yang pertama ini dari ujung sana dulu ya. Dr. Abdul Aziz Hafia, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ini Pak Aziz ya kita panggilnya, atau Pak Abdul. Lahir di Jakarta 25 November 1975. Kemudian dosen di IBN, Institut Bisnis Nusantara, organisasi di Bamus Betawi ya Pak ya, dan PPIMA, Purna Paskibraka Madrasah Aliyah, Pemuda Pancasila, dan juga ini doktornya dari Unpad begitu ya Pak ya. Ya ini Abdul Aziz Hafiah begitu panggilnya. Ya. Yang selanjutnya calon selanjutnya ada Pak Dasril ya. Lahir di Padang, Sumatera Barat 19 September 1962, pendidikan terakhir SMA di Padang, lulus tahun 1982, aktivis pemuda Pancasila dan AMPI. Pengurus Palang Merah Indonesia PMI Jakarta Utara. Ya, selamat malam Pak Dasril. Selamat malam. Dan kemudian di sebelah kanan saya ini incumbent ya Pak ya. Ada Pak AM Fatwa. Selamat malam. Selamat malam. Ya lahir, ya ini lahir di Bone 12 Februari 1939, sudah 73 tahun ya Pak Fatwa. 74 ya, ini salah hitung. 74 boleh, luar biasa, ini masih semangat tapi ya Pak ya. Alhamdulillah. Usia boleh 74 tapi masih umur semangat 40-an ini. Iya. Iya, kalau lihat topinya ini tidak kalah dengan yang muda nih Pak gayanya. Oh iya, ini pertama musim hujan. Ini orang pulang dari Beijing, dia kasih saya, katanya senator-senator di Amerika itu. Iya. Dia kan sudah berumur. Sudah berumur, ya? Sudah di DPR-nya, baru ke senatornya, ya sudah agak berumur. Ya dia agak berumur. Biasa pakai begini ya, jadi. Ya ini Pak AM Fatwa ini menjadi anggota DPR RI dari Partai Amanat Nasional 2 periode ya Pak ya. Dan kemudian pernah menjadi wakil ketua DPR RI, menjadi anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta periode sekarang ya 2009-2014 gitu ya. Jadi untuk akan mencalonkan yang kedua kalinya. Ini mengapa dari DPR kemudian pindah ke DPD ini Pak Fatwa? Iya, saya melihat riwayat hidup orang politisi parlemen di luar itu bahwa sesudah lama di DPR-nya biasanya pindah ke Senat. Nah, jadi Senat itu tempatnya orang-orang yang biasanya agak berumur, karena lebih di situ sifatnya lebih pada kebijakan. Kasihan generasi muda ini. Lebih banyak pada segi kebijakan itu, karena mewakili itu provinsi daerah bagian kalau di kita negara kesatuan provinsi. Bukan karena sudah bosan ini tidak ada bosan. Di DPR. Tidak ada bosan. Saya sekarang masih wakil ketua MPP partai saya, dan memang saya pendiri partai saya. Tapi secara perorangan saya masuk ke lembaga tersendiri DPD RI. Oh iya, baik. Terima kasih nih Pak Fatwa sudah hadir. Kemudian calon selanjutnya adalah Pak Parni Hadi. Selamat malam. Selamat malam Mbak. Iya, Pak Parni Hadi ini lahir di Madiun 13 Agustus 1946. 48. Oh 48, wah jangan dituakan. Nah, ikut Pak Fatwa. 2 tahun ini pengaruh nih Pak ya. Iya. Wartawan Antara, pemimpin redaksi Harian Republika tahun 97 hingga 2000, Direktur Lembaga Kantor Berita Antara tahun 98 hingga 2001, kemudian anggota MPR RI tahun 98 hingga 99, penasihat ahli Kapolri senior kita semua 99 hingga 2006, dan Direktur Utama RRI 2005-2010. Ya ini satu adalah lagi, sahabat kaum duafa dan disabilitas. Itu dia. Itu juga karena saya pendiri dompet duafa Republika. Iya. Nah ini kalau dilihat riwayatnya baru ini ya terjun. Baru pertama kali, saya ini wartawan dan aktivis sosial ya, bukan aktivis politik. Memutuskan ke
lembaga politik seperti ini? Saya didorong-dorong oleh teman-teman di komunitas duafa dan disabilitas, katanya perlu juru bicara, karena saya wartawan kan, juru bicara di lembaga legislatif yang non partai politik. Kebetulan saya tidak pernah bergabung di partai politik, calon independen, insya Allah. Oh, jadi ini didorong-dorong ini. Kalau Pak Abdul Aziz ada yang mendorong-dorong juga tidak ini? Ya karena saya dosen, mahasiswa saya yang dorong-dorong. Oh. Mahasiswa saya yang dorong, juga warga masyarakat Jakarta. Kebetulan saya aktif di organisasi masyarakat etnis Betawi. Mereka kan juga butuh juru bicara untuk menyampaikan pesan-pesan warga lokal gitu pada level nasional, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPD kan menyuarakan aspirasi warga masyarakatnya pada level nasional. Nah itu yang membuat saya termotivasi. Di samping itu saya juga kebayang begini, Bung Karno itu 20-an lah, 21 tahun sudah menjadi pemimpin pergerakan nasional, 40 tahunan sudah jadi presiden gitu. Jadi saya merasa ini 39 udah agak telat dong. Iya, agak telat sebetulnya gitu. Itu yang membuat saya termotivasi sebagai orang muda, kita harus maju gitu. Orang-orang pendahulu kita aja muda-muda progresif luar biasa gitu. Kenapa kita yang muda kok loyo-loyo biasa? Kalah semangatnya sama Bapak. Pak Fatwa. Jangan dikira. Iya, jangan dikira Bapak. Jangan dikira itu. Namanya usia doesn't matter ini ya. Iya. Nah, Yang kalau penting gayanya. yang penting Iya. kayaknya. Iya. Dan calon di DKI dan DKI ini bukan saya sendiri yang nentua. Ada Pak Sabam Sirait, malah senior Yang saya, jauh lebih itu ya. tokoh partai pendiri PDI. Nah, Jadi ada temennya ya Pak ya? lebih tua dari saya. Ketua MPR sekarang, Iya. saya pernah wakil ketua MPR juga. Ketua MPR sekarang itu juga mencalon dari Jogja, dari Iya. DPD RI. Luar biasa, sudah 73 tahun, rencana pensiun usia berapa ini Pak? Oh, enggak ada pensiun dalam politik. Oh, rencananya selama Ya, semampunya. selama masih dikandung badan, masih mampu dan luar biasa insya ini. Allah lahir batin saya masih kuat bersemangat untuk mewakili daerah dan masyarakat Jakarta. Iya. Ini kalau Pak Dasril apa ini motivasinya? Kalau saya hampir sama dengan bapak-bapak dan teman-teman juga, karena saya kan aktivis. Jadi teman-teman seperti Ajis bilang, kita harus ada corong untuk komunikator kita di legislatif, dan saya memberanikan diri gitu. Karena kapan lagi kita untuk berbuat kepada bangsa dan negara ini, kontribusi kita ya mungkin pikiran, kan kontribusi bukan hanya dengan uang gitu kan, dengan pikiran kita coba gitu. Dan kebetulan saya di sini juga dari partainya Bang Yos, karena Bang Yos pernah memimpin Jakarta 2 periode jadi gubernur, Pangdam sekali. Saya pengen ngikutin beliau gitu. Gimana kita memimpin Jakarta supaya Jakarta ini bisa menjadi harapan semua Jadi lain. nggak Juga. kesulitan ini mengumpulkan minimal 3.000 KTP ya untuk Saya lebih, saya yang disahkan kemarin 5.000. 5.000 KTP. Ya, yang disahkan. Ya, baik. Baik, ini selanjutnya kita akan ke segmen berikutnya nanti ya. Akan kami tayangkan sebuah tayangan, nanti Bapak diminta komentarnya. Tapi kita harus break dulu nih. Pemirsa, ada apa berita? Segera kembali. Double surprise DataPrint. Menangkan 1000 tablet yang akan diundi untuk pelanggan dan penjual setia DataPrint. Kirim SMS kode unik berikut nama dan nomor telepon kamu, sertakan juga nama dan nomor telepon toko penjual. DataPrint, sahabat printer Anda. Figur-figur yang kita nilai berprestasi. Yang dia lakukan itu kita yakini bermanfaat untuk masyarakat banyak tanpa pamrih. Citra Profesi Award ini secara periodik memberikan orang-orang yang kita anggap Masih banyak lagi keseruan di Jakarta bersepeda. Jadi jangan kemana-mana. Stay on Jack TV. Apakah kamu sudah mantap dengan karir pilihan kamu atau masih mencari-cari? Mau menjadi dokter, penyanyi, atau jurnalis? Nah, kalau kamu ingin meraih impian kamu,
tonton dulu acara ini. Saksikan VOA Career Day hanya di JAK TV. Gua seperti ini dibuat untuk rumah Loma Skywalker yang terkenal. Nama Danau Tengkorak mungkin agak menyeramkan ya. Jika cerita yang berkembang tentang pulau ini berbau mistik dan tahayul. Gimana detail ceritanya? Langsung aja kita lihat sama-sama. Harga untuk mendapatkan babysitter atau nanny berkualitas sangatlah tinggi. Harlem Shake, video yang menjadi sangat terkenal di situs YouTube. Siapin banyak banget berita-berita yang unik, yang menarik, dan juga yang luar biasa keren banget buat kamu. Peran DPD RI antara ada dan tiada. Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI sangat strategis dalam keharmonisan relasi pusat dan daerah. Terlebih dengan basis aspirasi yang bersifat regional, keberadaannya dalam kerangka NKRI benar-benar sangat vital karena dapat memperteguh persatuan kebangsaan. Namun masih banyak yang menanggapi keberadaan DPD RI masih menjadi bayang-bayang saudara tuanya sesama legislatif DPR RI. Sebagian kalangan menilai peran DPD RI dalam pembangunan nasional seperti ada dan tiada. Itu terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah minimnya kewenangan secara konstitusi. Menurut pengamat politik Yudi Latif, ada kecenderungan kontinuitas bahwa negara ini jadi sangat sentralistik. Walaupun utusan daerah ada, manajemen kekuasaan masih sentralistik di Jakarta, sehingga uang yang mengalir ke pusat sangat besar dan balik ke daerah sangat sedikit. Setelah gerakan reformasi, ada koreksi negara kesatuan yang sangat sentralistik, sehingga otonomi ingin dikembalikan agar ada ruang lebih luas pada daerah melalui DPD. Namun kata Yudi Latif, dalam perkembangan 9 tahun terakhir, keberadaannya DPD seperti tiada. Beruntung dalam perkembangan, meski peran DPD secara legal formal dianggap belum meyakinkan, lewat usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hak konstitusional DPD diperkuat dengan berikan satu fungsi dengan boleh usulkan, pertimbangan, ikut bahas, hanya pengesahan saja yang tidak. Yang jelas kita berharap agar DPD tidak hanya menjadi simbolik. Semangat penguatan daerah ini tidak berhenti pada penguatan DPD saja, tapi harus tercermin bagaimana daerah ikut menentukan kepemimpinan nasional misalnya. Peran DPD RI jangan lagi tiada. Ya, itu tadi tayangan tentang kewenangan DPD ini. Langsung kami minta komentarnya ya kepada calon anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta. Mungkin dari incumbent dulu nih Pak M. Fatwa ini, kok ada dan tiada DPD ini? Ya, saya tidak kecil hati dengan istilah itu, sebab segala sesuatu itu ada proses. Kita ini kan juga tumbuh dari kecil, manusia ini, ya pohon, ya negara juga. Ya dulu sebelum ada DPR, MPR juga cuma kenip saja, yang sederhana begitu. Jadi, dan pernah juga DPR ini ya jadi tukang stempel aja pemerintah, eksekutif, yaitu ketika ada DPR GR, ada ditunjuk dan sebagainya. Tapi ini baru 9 tahun. 9 tahun baru ya, ini proses terus 9 tahun masih proses 9 tahun terus. itu. Ya lihat aja di negara lain itu. Di Saudi Arabia itu kan itu baru saja beberapa tahun terakhir ini ada yang dipilih. Semuanya tadinya ditunjuk oleh raja. Tapi kalau Pak di DPR sendiri tempo hari Bung Karno kan juga itu kebanyakan menunjuk. Orde Baru juga itu sebagian besar juga ditunjuk. Tapi ini eranya sudah berubah ya Iya, Pak? eranya sudah berubah. Nah, era berubah ini muncul ini DPD RI dari utusan daerah, utusan golongan. Jadi ini sebuah proses.
Dan juga dulu sebenarnya kita pernah tahu kenal ada pergolakan daerah Permesta, PDRI, dan itu kemudian ada musyawarah nasional, musyawarah pembangunan, itu ada rekomendasinya supaya ini dibentuk Dewan Daerah. Dan sebenarnya itu dulu memang untuk menjembatani tadi sentralistik itu yang tapi tampaknya tadi itu kontribusi dan manfaatnya belum dirasakan. Nah, contohnya nih ya, Pak M Fatwa sendiri nih ngapain saja nih selama 1 periode di DPD? Loh, saya pagi, siang, malam itu belusukan tidak kalah dengan Jokowi. Belusukan saja. Terus masuk ke gang-gang. Belusukan sambil ini bagi ini nih, kartu kampanye kan ini. Ya itu kan saat terakhir aja sekarang ini karena memang disuruh oleh undang-undang, ya, dibenarkan oleh undang-undang. Tapi orang menyaksikan, saya ini aktivis dari remaja. Jadi malah sakit kalau tinggal di rumah saja. Jadi memang saya merasa harus mewakili rakyat ini sampai usia tua dan masih sehat. Baik, ini mungkin ke Pak Parni Hadi, bagaimana cara agar kontribusi DPD ini bisa lebih dirasakan begitu? Ya, mengapa saya siap untuk dicalonkan oleh teman-teman? Karena saya merasa insya Allah kalau saya datang maka akan lebih mengada. Jadi saya bersemangat insya Allah kalau saya masuk lebih terasa adanya. Caranya bagaimana? Caranya ada 2. Orang mengatakan lembaga atau apapun itu tergantung di samping sistem ada orangnya. The person that counts, bahasa Inggrisnya. Jadi manusianya. Mudah-mudahan dengan injeksi tenaga baru plus tenaga lama lah. Saya kan sesama teman ini. Ya. Itu saya pikir akan ada perubahan. Menurut saya memang harus lebih vokal. Saya kira infrastruktur sudah ada. Suprastruktur sudah ada. Bagaimana sekarang lebih vokal, tidak sekedar vokal, tidak sekedar asal beda, tapi lebih substantif gitu. Lebih konkret pada permasalahan, misalkan bagaimana nanti mengusulkan undang-undang yang memang pro rakyat. Bagi saya, karena saya diusung oleh kaum duafa dan disabilitas, banyak sekali undang-undang yang sekarang sebenarnya belum memadai. Kalau sudah ada, belum dilaksanakan. Misalkan Indonesia sudah menandatangani konvensi hak untuk penyandang disabilitas itu dari PBB, tapi sampai sekarang belum ada realisasinya. Juga undang-undang zakat. Kalau DPD sekarang menurut Anda kurang vokal atau bagaimana ya permasalahannya? Saya kira ya saya katakanlah karena saya ikut maju, saya ingin membuatnya lebih vokal. Lebih vokal. Lebih vokal. Ya. Tapi tidak asal ngomong, tapi dengan tindakan nyata konkret di lapangan. Baik, silakan yang mungkin tambahkan Pak Dasril. Baik, terima kasih Mbak Rama. Jadi saya sepakat apa yang disampaikan Bang Parni tadi, bahwa DPD ini harus kita ciptakan sebuah lembaga karena sudah dibuat undang-undangnya. Jadi kita yang ada di situ harus mampu mengaktualisasikan hasil undang-undang itu, produk undang-undang itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak sepakat kalau DPD itu kumpulan orang-orang tua. Saya nggak sepakat itu. Bahwa yang ada di DPD itu adalah orang-orang yang inovatif, yang berani membangun dalam rangka kita menghubungkan antara pusat dengan daerah. Kan substansi tugas DPD di situ. Kalau kita hanya modal untuk menunggu, nggak bisa. Negara kita dibangun oleh pendiri kita dalam rangka kita untuk bagaimana kita mengaktifkan diri kita dan bagaimana kita mengelola negara ini. Bagaimana caranya agar ya tadi itu tidak sentralistik ya, bahwa anggaran dan